Halo semuanya, selamat datang kembali di channel pribadi saya, Pagi Guntur. Dan kali ini kita akan membahas lagi tentang masakan kuno atau makanan kuno yang pernah ada dan masih ada di Indonesia. Jadi ada banyak sekali transkip ya secara sejarah, dan menurut saya ini penting untuk diluruskan karena sering sekali diklaim oleh negara tetangga. Maka kita coba bedah satu-satu ya, mungkin nggak semuanya, dan mungkin akan yang beberapa yang saya ingat saja. Yang pertama adalah cendol. Pernah sekali gitu ya, cendol menjadi salah satu minuman yang terkenal di dunia dan menjadi 5 besar minuman terbaik di dunia. Tapi waktu itu cendol disebutkan cendol dari Singapura. Tentu saja terjadi perdebatan antara masyarakat Indonesia, Malaysia, dan Singapura tentang asal-usul cendol. Ada sebuah videonya di, kalau nggak salah, di CNN Insiders membahas tentang cendol. Tapi kali ini kita coba bedah. Jadi buat yang belum tahu cendol itu semacam boba, tapi bentuknya panjang. Kalau boba kan bentuknya hitam, nah karena ini bentuknya hijau karena dari daun pandan. Ini berbeda dengan cendol Indonesia, berbeda dengan cendol Malaysia dan Singapura. Cendol versi Malaysia dan Singapura itu lebih ke arah modern. Mereka menggunakan serut, es serut. Ya, es serut hanya bisa diciptakan ketika itu masa modern, yang mana bisa diciptakan setelah abad ke-18-19 adanya industri es. Sedangkan sebelum itu maka semuanya harus manual, yang mana di sini ada di Indonesia. Dan Indonesia itu dulu ada di Jebung gitu ya kalau salah, di Jawa Barat. Jabung, Desa Jabung, Jawa Barat, Ponorogo, bukan Jawa Barat, sorry. Dan ini sudah tercatat di prasasti, namanya Prasasti Taji gitu ya. Ditulis sebelum sekitar 12 tahun sebelum Masehi, atau setelah Masehi, saya lupa, 12 abad ya, 12 abad setelah Masehi atau sebelum Masehi, saya lupa. Dan di sana diceritakan tentang sebuah cendol. Cendol ini digunakan sebagai sebuah minuman untuk menyemangati masyarakat pada waktu itu. Karena rasanya yang enak dan kenyang, cepet kenyang. Jadi kayak kamu tuh bisa langsung gerak gitu loh. Makanan yang cepet gerak kayak gitu. Dan di Malaka, sebuah Portugis di sana, juga pernah dikasih itu tentang cendol. Dan ini sudah melebar ke daerah Jawa Tengah gitu ya. Terus kemudian dibawa oleh orang-orang India dan orang-orang Malaysia ke negara mereka. Dibawa ke negara Malaysia dan Singapura. Yang mana itu dibawa ketika abad ke-19, sekitar 1900-an. Ada kalanya mereka mengatakan bahwa cendol asli dari India. Namun sayangnya tidak. Kenapa? Karena bau pandan itu tidak disukai oleh orang India. Bau pandan itu lebih ke arah bau yang menyengat dan berbau harum ketika itu dimasak. Sedangkan kesukaan orang India itu bukan berbau yang seperti itu. Mereka lebih suka wanginya yang bertekstur. Sedangkan pandan hampir tidak bertekstur. Kemudian dibawa pada tahun sekitar 900-an oleh masyarakat Indonesia maupun non-Indonesia ke Malaysia dan Singapura. Sehingga di Malaysia dan Singapura mereka masih bertahan sekitar 100 tahun. Jadi poinnya adalah mereka sudah memodernkan cendol. Jadi di Malaysia dan Singapura mereka menjual cendol dengan es serut, sedangkan Indonesia masih pada dasarnya mereka menggunakan gula merah, cendol, dan santan. Seperti itu. Di prasasti Taji juga ada juga menyebutkan tentang dendeng atau sebuah asap dari daging gitu ya. Dimana di sini di Kerajaan Medan di sana juga menyebutkan tentang masakan ini. Dan ini sudah cukup terkenal gitu, dendeng sapi khususnya ya. Dan ini adalah salah satu masakan kuno kita.
Dan yang terakhir adalah masakan yang paling sering dimakan oleh masyarakat Indonesia adalah tempe. Tempe itu merupakan fermentasi dari sebuah kacang-kacangan menuju dikumpalkan dan menjadi sebuah tempe atau gabus gitu ya, bentuknya seperti gabus. Itu adalah tempe. Tempe itu fermentasi alami 1 hari 2 hari, pada waktu itu menggunakan daun daun pepaya, daun pisang ataupun daun jati gitu. Dibungkus dengan itu. Sekarang versi modernnya bisa menggunakan daun plastik dan sebagainya. Di Jepang ada juga yang menghasilkan fermentasi seperti itu, namanya natto. Tapi beda, kalau natto dia fokusnya adalah lebih ke lengketnya, jadi dia memang benar-benar lengket dan menurut mereka enak. Ya. Sedangkan di Indonesia mereka lebih ke arah empuk. Protein pada tempe itu lebih banyak dibandingkan pada daging gitu ya. Makanya secara teknis Indonesia tidak kekurangan protein, kan bisa katakan kelebihan. Dan proteinnya itu masuk dalam salah satu masakan vegetarian terbaik di dunia dan cita rasanya mendekati cita rasa daging. Hampir sama dengan jamur cita rasanya. Tapi kalau jamur itu lebih dapat kenyalnya dan yang lainnya, tapi tempe itu lebih mendekatinya dan poinnya dia lebih sehat dan menghasilkan protein protein nabati yang bagus gitu ya. Oleh karena itu tempe sering sekali direkomendasikan sebagai masakan vegetarian kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah masakan tentang dodol. Bukan dodol jualan tapi dodol gitu ya. Dodol ini masakan khas Garut, Jawa Barat ya, Jawa Barat Jawa Barat gitu ya. Dan ini pernah diceritakan dalam sebuah kisah Ramayana di versi Jawa, pernah ditulis di sana. Dan juga ada beberapa, oh ya tadi tentang tempe itu juga diceritakan tuh oleh Serat Centini. Kita skip lagi. Dan ini sekitar tahun abad ke-8 abad ke-9 Masehi itu mulai diceritakan ya tentang dodol ini. Dan cara pemasakan dodol ini memang sangat panjang, bisa membutuhkan waktu 1 hari sampai 2 hari, bahkan lebih gitu ya. Dan tentu saja mengaduknya harus kuat. Jika mungkin kamu pernah menonton di tahun 2007 atau 2008 ada sebuah sinetron yang berjudul Bangkitnya Sudirman, itu menceritakan seorang pemuda yang suka silat, diajari oleh mbok atau mbok dia itu belajar silat dari mbok itu dengan cara mengaduk dodol itu. Atau ada juga yang lain. Di Indonesia lalapan itu juga udah lama, kita sudah terbiasa makan lalapan, apalagi orang Sunda. Selama itu daun maka mereka akan makannya, itu adalah istilah dari orang Sunda. Di Jawa sendiri kita lebih biasa makan sayur yang memang bisa dimakan secara lalapan. Nah itu sudah ada dari serat sama juga dari prasasti dan juga kulupan ya, biasanya kita sebut kulup. Kulup itu berarti masakan sayur atau yang direbus gitu. Makanya kita sebut kulupan. Pecel atau saladnya Indonesia pada abad ke-9 sudah ada di dalam Kakawin Ramayana. Dan ini masakan yang populer, yang versinya ada banyak. Versi Kediri, Blitar, Madiun. 3 ini yang paling terbanyak gitu ya. 3 versi ini punya cita rasa yang berbeda-beda. Tapi yang saya rekomendasikan tentu saja kota saya pribadi, si Blitar.
Apa yang membedakan versi Blitar dengan versi Madiun dan lainnya adalah dari satu, sambal kacangnya, dua adalah isinya. Di versi Blitar yang sering saya makan itu dia lebih suka menaruh nasi dengan kacang yang lebih, bukan lembut ya, tapi lebih kasar, dimasak menggunakan tungku, pakai kayu gitu, masih kayu bakar, dengan lalapannya adalah capar, daunnya adalah daun pepaya atau daun ketela. Sedangkan di Madiun itu beda. Oh ya, sama tempe dan pepaya gitu ya. Di Madiun beda, dia lebih suka daun yang bersifat pahit gitu ya, seperti pepaya tadi, atau daun bayam, dan juga ditambah ada timun biasanya. Dan sering sekali di pecel mereka biasanya ada juga yang tidak pedas menggunakan sambal kacang. Tapi mereka menggunakan sambal yang sambal merah pedas gitu ya, dengan lele. Kayak gitu. Atau juga seperti di dalam sebuah prasasti lain di Kerajaan Kediri. Di dalam sebuah kitab yang bernama Boma Karya itu ada sebuah nama makanan namanya rawon. Rawon ini dibuat dari masakan yang secara looks itu jelek, bener-bener hitam. Dan ternyata itu enak gitu ya. Isinya adalah daging sapi dan kuah hitam dari keluak. Keluak itu yang membuatnya warnanya jadi hitam. Dan secara warna tidak menarik perhatian masyarakat populer khususnya di Eropa dan Amerika. Namun secara cita rasa is good gitu loh. Rawon saat ini disediakan dengan capan ya, daging sapi, nasi, dan sambal gitu ya. Terus saja di Indonesia ada banyak banget makanan-makanan kuno yang sebenarnya sudah ada di Indonesia dan sering diklaim ke luar negeri ataupun dimodifikasi secara teknik modernnya, tapi secara Indonesianya kita masih punya karyanya. Dan misalkan seperti ini, tempe. Indonesia saat ini kita hanya memegang kurang dari 15 paten tentang tempe. Tidak pada tempe sebagai bentuk wujud tempe, tetapi misalkan tiga paten di awal itu adalah tentang penyimpanan tempe. Bagaimana menyimpan tempe di dalam sebuah besi gitu ya, kaleng, tempe kaleng seperti pindang, mangkok pindang ya, apa sih namanya, ABC itu ya, merah itulah, seperti itu. Kemudian sedangkan teknik pemrosesan tempe itu ada patennya yang salah satunya ada di Amerika, Belanda, dan Jepang. Ada beberapa lagi yang lainnya. Dari Indonesia baru-baru ini kita hanya punya paten sekitar ya total kurang lebih nggak sampai 15. Sedangkan terbanyak itu adalah di Amerika dan Jepang. Di Jepang patennya didapatkan oleh salah satu orang Indonesia yang pergi ke sana untuk menciptakan tempe yang bisa bertahan di suhu dingin. Dan itu masuk peta paten mereka. Sedangkan di Indonesia sendiri paten-paten kita itu lebih ke arah kayak pemrosesan selanjutnya seperti penyimpanan dan sebagainya. Salah satu peneliti tempe, promotor tempe, Dr. Andrianu, salah satu founder dari Tempe Movement gitu ya, dia juga punya paten di sana dengan perusahaannya Peter Nature, dan ya it's good untuk perkembangan tempe selanjutnya. Dan dia mempatenkan nama tempe sebagai sebuah pemrosesan dari perubahan antara kacang menuju suatu makhluk yang lebih baik yang disebut tempe gitu ya. Jadi Dr. Andriano tidak hanya membatasi tempe itu dari kacang kedelai, dia bisa dari kacang almond, kacang apapun itu, selama itu kacang bisa dijadikan tempe. Dan ya it's good. Bicara soal tempe juga ada banyak versi. Ada tempe gembos, tempe bosok, tempe biasa gitu ya, atau tempe mendoan gitu ya, dan banyak yang lain. Salah satunya adalah misalkan tempe mendoan, itu adalah satu penyimpangan dari tempe. Tempe mendoan itu tempe yang jemek sebenarnya di kota aslinya. Namun di beberapa kota dia lebih suka yang crispy. Dan itu lebih enak karena bentuknya lebih tipis dan dibandingkan seperti keripik tempe dia lebih besar gitu ya.
dan harganya lebih murah, sekitar 1.500. Ya harganya sama sih dengan tempe biasa sih. Tempe menjadi salah satu masakan pokok di Indonesia dan ya itu akan sering dimakan oleh masyarakat dan jadi salah satu makan pokok. Masalahnya adalah ketika kita bicarain tentang tempe, kadang ada juga yang mengatakan bahwa ini ngelantur nanti. Oke, itu saja dari saya tentang masakan kuno yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kali ini gak jelas.